Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu berilah kami Roh Kudus-Mu agar bisa kami menjadi tempat berkediaman di firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Firman Tuhan kita pada saat ini yaitu kita ambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 9 yang berbunyi, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Tema firman Tuhan kita pada saat ini ialah hidup dalam kasih. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kasih. Kasih adalah hal yang mudah dalam kehidupan orang Kristen, karena kekristenan itu identik dengan kasih. Tetapi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita merupakan hal yang tidak mudah, sebab mengasihi harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan perkataan saja. Orang yang memiliki kasih nyata melalui perbuatan baik yang dilakukannya. Itulah sebabnya dikatakan dalam Matius 7 ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi, karena kita telah mengalami kasih dari Tuhan, maka kita wajib berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan buah dari kasih Tuhan Yesus yang telah diberikan buat kita melalui kematiannya di kayu salib. Saudara yang terkasih, saling mengasihi adalah suatu tindakan yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sebagai umat yang percaya, dan itu adalah perintah yang utama dan terutama. Tuhan Yesus berkata bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Dan hukum yang kedua disampaikan Tuhan Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Artinya, gaya hidup orang Kristen adalah hidup dalam kasih. Karena memang Allah kita adalah kasih. Hal itulah yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika untuk tetap hidup dalam kasih dan jauh dari kecemaran. Namun, kalau kita melihat kehidupan ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak dikuasai oleh kasih, di mana masih banyak orang Kristen yang saling membenci, memfitnah, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam aspek tindakan, penting sekali bagi kita untuk memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan sebagai pengendali penuh di setiap tindakan kita. Dengan kekuatan sendiri, sulit bagi kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sebab tubuh dan tabiat dosa cenderung menarik kita untuk melakukan tindakan yang semata-mata memuaskan keinginan daging. Namun, bila kita mau tunduk kepada Roh Kudus, kita akan dipimpinnya kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, selaras dengan pikiran, perasaan, hati, dan hati Tuhan. Hidup Kristiani bukanlah soal apakah kita mampu atau tidaknya, melainkan apa yang kita mau atau tidak. Karena kalau kita mau, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang terkasih, melalui renungan ini kita diingatkan bahwa kita dapat hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Jika kita mau menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan mampu melakukannya.
Tetaplah bersungguh-sungguh hidup dalam kasih, sehingga berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan berilah kami kesehatan dan roh pengingat apa yang kami dengar dari firman-Mu agar bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya Tuhan. Tuhan, hanya di doa anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.